Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa TRPL semester 1, baik kelas A dan kelas B malam ya. Maaf Pak, Ya, untuk kelas B malam belum diabsen ya, Pak. nanti nanti yang kelas B malam nanti ya. Nanti saya absen di akhir sesi mungkin atau di pertengahan sesi. Ya, jadi terima kasih sahabat tadi Tomisa ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan matematika diskrit ya. Untuk materi minggu ke-9 karena minggu kemarin saya berbenturan dengan hari ujian Sertikom. Jadi selama 2 minggu kemarin saya melaksanakan pelatihan dan Sertikom Tekla Structure Design dan Tekla Structure di Malang plus Sertikomnya ya, sehingga malam Jumatnya atau Kamis malamnya itu saya gunakan untuk persiapan itu ya. Jadi saya perlu belajar ya untuk membangun model ya. Hingga kemarin kalau nggak salah Keisha itu kontak ke saya, apakah ada kuliah atau enggak ya. Jawaban saya adalah diganti di minggu pengganti. Jadi nanti sepertinya ada satu jadwal yang saya alokasikan di minggu pengganti. Oke, hari ini kita akan membahas tentang aljabar boolean ya teman-teman. Saya izin untuk share screen materi kita hari ini. Ya, kita masih masuk ke minggu ke-9. Ya, karena minggu kemarin saya tidak melaksanakan perkuliahan ya. Oke, ini adalah materinya. Jadi aljabar boolean ini akan diselesaikan dalam dua, 2 minggu perkuliahan ya. Yang minggu ini kita akan membahas tentang aljabar boolean yang bagian yang pertama. Jadi materi aljabar boolean bagian pertama di pertemuan minggu ke-9 ini meliputi yang pertama definisi aljabar boolean. Ya. Kemudian yang kedua adalah aljabar boolean dua nilai. Yang ketiga adalah ekspresi aljabar boolean. Kemudian yang keempat adalah hukum aljabar boolean dan nanti diakhiri pembahasan tentang fungsi boolean. Ya, mungkin untuk hukum aljabar boolean nanti kita apa namanya skip ya. Jadi ada materi yang belum tertulis di sini dan perlu ada perubahan redaksional yang nanti akan coba saya follow up ke dosen koordinator. Ya, jadi kita fokusnya ke 4 pembahasan ini ya, mulai dari definisi sampai fungsi boolean. Oke, aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Ya. Dalam buku The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Ya, jadi sebenarnya dasar nantinya ini akan membentuk sebuah bilangan biner ya, 1 dan 0 ya, diskrit ya. Kalau misalkan kita bahas di aplikasi bidang keilmuan kita ya, yaitu di jurusan teknik informatika, itu contohnya adalah untuk membuat rangkaian digital dan rangkaian IC atau integrated circuit pada komputer. Ya. Definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, yaitu plus atau sum dan dot atau produk, dan sebuah operator uner atau aksen. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupelnya adalah B, plus, dot, aksen, 0, 1. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap anggota A, B, C itu adalah elemen B berlaku aksioma berikut. Yang pertama adalah identitas, yaitu jika A plus 0 itu sama dengan A. Kemudian jika A dikali 1, maka nilainya adalah A. Kemudian aksioma yang berikutnya adalah komutatif ya. Komutatif kalau untuk yang operator sum atau plus, berarti A plus B sama dengan B plus A.
Dan untuk yang dot atau produk adalah A dot B sama dengan B dot A. A kali B sama dengan hasilnya dengan B kali A. Kemudian aksioma yang ketiga adalah distributif ya. Jadi A dikali B tambah C sama dengan A kali B ya perkalian karena terdistribusi ditambah A kali C. Kemudian A ditambah B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. Nah, sama ya seperti sifat pada eh, persamaan matematika ya. Kemudian yang keempat adalah A komplement, di mana untuk setiap A elemen B terdapat elemen untuk A aksen yang merupakan elemen B. Sehingga A ditambah A aksen itu nilainya 1. Sedangkan A dikali dengan A aksen itu sama dengan 0. Ya, sekali lagi, simbol plus di sini nantinya saya bisa sebut sebagai sum atau bisa saya sebut sebagai tambah. Sedangkan simbol dot di sini selanjutnya bisa saya sebut sebagai produk, bisa saya sebut sebagai kali. Ya. Kita beranjak ke aljabar boolean dua nilai. Paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai, ya, himpunan B terdiri dari dua anggota yaitu 0,1. Sedangkan operator biner terdiri dari sum dan produk. Sedangkan operator unernya adalah aksen. Kaidah untuk operator biner adalah sebagai berikut. Di tabel sebelah kiri ini adalah operator biner untuk yang produk. Di sini terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom A, kolom B, kolom A kali B. Masing-masing menampung nilai A untuk kolom yang A, nilai B untuk kolom yang B, dan A produk B itu untuk yang kolom A produk B. Jadi di sini seperti teori himpunan kemarin ya, kita klasifikasikan untuk anggota A, misalnya dia bisa 0, 0, 1, 1, sedangkan B itu bisa 0, 1, 0, 1. Nah, jika 0 kali 0 itu nilainya 0. Kemudian jika 0 kali 1 itu nilainya 0, 1 kali 0 nilainya 0, dan 1 kali 1 itu nilainya adalah 1. Nah, sedangkan di sini kita melihat ya, untuk operator biner dengan bentuk sum, di sini juga ada sebuah tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom A, B, dan A sum B. Kolom yang pertama itu adalah berisi anggota A, kolom yang kedua berisi anggota B, dan kolom yang ketiga adalah berisi penjumlahan dari A plus B. Ya. Di sini untuk aljabar boolean dua nilai, jika A-nya nilainya 0, B-nya nilainya 0, maka dia nilainya 0. Dan jika salah satu dari A atau B atau dua-duanya itu memiliki nilai 1, maka operator biner A sampai-nya adalah nilainya 1. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri untuk fungsi operator biner produk itu sama seperti fungsi union ya. Fungsi union dan ya. Tapi kalau yang operator sum itu sama seperti fungsi eh, apa namanya atau ya. Jadi kalau dan itu kalau salah satunya 0 maka dia nilainya 0. Kalau yang atau salah satunya 1 maka dia nilainya 1. Kemudian untuk operator unernya itu adalah kebalikannya. Kalau di sini nilai A itu adalah 0, maka A aksen adalah 1. Kalau misalnya A nilainya adalah 1, maka A aksen adalah nilainya 0. Jadi keempat aksioma terpenuhi. Dan kita akan masuk ke materi ekspresi boolean. Definisinya adalah misalkan sebuah himpunan yang terdiri dari anggota B, kemudian ada operator biner sum, produk, aksen, ya, dan 0 serta 1 adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam suatu himpunan B
sum produk aksen adalah setiap elemen di dalam B, setiap berubah, dan jika E1 dan E2 adalah boolean, maka E1 tambah E2, E1 kali E2 dan E1 aksen adalah ekspresi boolean. Contohnya berikut. Ini ada contoh, ada 0, 1, A, B, C, A plus B, dan sebagainya. Ini adalah ekspresi boolean. Ekspresi boolean yang mengandung n berubah dinamakan ekspresi boolean bagi n berubah. Nah, ini ada hukum-hukum aljabar boolean yang tadi saya cek belum tertulis ya, dan perlu ada perubahan atau editing redaksional. Ya, nanti saya akan request ke koordinator untuk materi ini dan nantinya akan saya bahas di minggu depan ya. Mohon di remindernya teman-teman kalau di minggu ini kita belum membahas hukum-hukum aljabar boolean. Oke, kita lompat ke fungsi boolean. Definisinya adalah fungsi boolean disebut juga fungsi biner. Adalah pemetaan dari B pangkat n ke B melalui ekspresi boolean. Ditulis sebagai fungsi B pangkat n ke B. Yang dalam hal ini B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n di dalam daerah asal B. Contoh fungsi boolean adalah sebagai berikut. Fungsi X sama dengan X atau fungsi G yang terdiri dari anggota X, Y sama dengan X aksen Y ditambah X Y aksen ditambah Y aksen. Dan ada fungsi H yang terdiri dari anggota X, Y, dan Z, yaitu X, Y, Z aksen. Tiap ubah di dalam fungsi boolean, termasuk dalam bentuk komplemennya, disebut literal. Untuk pembahasan bentuk kanonik, ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah ya. Sum of product atau SOP dan product of sum atau POS. Contohnya fungsi X, Y, Z terdiri dari X aksen Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen ditambah X, Y, Z. Dan fungsi G, X, Y, Z itu terdiri dari X plus Y plus Z dikali X plus Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z adalah dua buah fungsi yang sama. Nah, di sini kita perlu memahami ada dua buah istilah yang sering kita eh, bahas ya atau kita aplikasikan sorry, di dalam bentuk kanonik dalam aljabar boolean ini. Untuk yang min term adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan max term, ya, max term adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dalam bentuk hasil jumlah ya. Jadi min term itu adalah hasil kali, kalau max term adalah hasil jumlah. Contohnya berikut. Di sini adalah fungsi f, x, y, z itu terdiri dari x aksen, y aksen z ditambah x, y aksen, z aksen tambah x, y, z. Berarti di dalam fungsi f, x, y, z ini itu terdapat tiga buah min term. Ingat, min term itu adalah bentuk hasil kali, yaitu x aksen, y aksen, z, x, y aksen, z aksen, dan x, y, z. Dan fungsi g, x, y, z itu terdiri dari X plus Y plus Z dikali X plus Y aksen tambah Z kali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z. Di mana di dalam fungsi G, X, Y, Z ini terdapat dua buah max term. Max term itu berarti adalah bentuk hasil jumlah, yaitu X plus Y plus Z, X plus Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, X aksen tambah Y tambah Z aksen, dan X aksen tambah Y aksen tambah Z.
Misalkan peubah atau variabel fungsi boolean adalah X, Y, dan Z, maka kalau Anda menghadapi suatu peubah, rangkaian peubah terdiri dari X aksen Y, maka ini bukan min term karena literal tidak lengkap ya. Karena apa? Karena fungsi boolean adalah X, Y, Z. Di sini tidak ada peubah Z. Kemudian kalau X, Y aksen, Z aksen, maka ini bisa disebut sebagai min term karena literal lengkap. X, Y aksen, dan Z aksen. Kemudian kalau untuk penjumlah atau penjumlahan X plus Z ini juga bukan merupakan max term karena literal tidak lengkap. Di sini tidak ada peubah Y. Sedangkan kalau X aksen tambah Y tambah Z aksen, maka ini merupakan max term karena literal lengkap. Kemudian ada contoh lain lagi. Contohnya adalah X, Y aksen tambah Y aksen tambah Z. Ini bukan merupakan max term karena ada salah satu peubah yang merupakan hasil kali. Ada dot produk dalam bentuk hasil jumlah. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dan satu atau lebih max term disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik ya, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product disingkat SOP dan perkalian dari hasil jumlah adalah atau product of sum disingkat POS. Contohnya fungsi fx y z itu terdiri dari x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen tambah x y z. Ini dikatakan bentuk, nah ini SOP ya, harusnya bukan SP ya, SOP, sum of product, ya, penjumlahan dari hasil kali. Ini jumlahnya, ekspresi booleannya, dan ini adalah hasil kalinya dari beberapa peubah, yaitu peubah sesuai fungsi F-nya, yaitu X, Y, Z. Kemudian fungsi G, X, Y, Z itu adalah, contohnya di sini, X plus Y tambah plus Z kali X plus Y aksen plus Z kali X plus Y aksen plus Z aksen dikali X aksen plus Y plus Z aksen dikali X aksen plus Y aksen plus Z. Ya, ini dikatakan bentuk pos. Pos apa? Pos itu adalah perkalian dari hasil jumlah. Ini ekspresi booleannya adalah kali dari penjumlahan masing-masing peubah. Dan berikut adalah cara membentuk min term dan max term. Untuk min term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Ya. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Cara membentuk min term dan max term dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Ini contohnya ada sebuah tabel yang menggambarkan bentuk min term dan max term ya. Jadi yang pertama ada peubah X, Y ya. Jadi ini suatu apa namanya aljabar boolean yang terdiri dari dua peubah ya X, Y ya. Nanti ada tiga peubah X, Y, Z. Ini peubah X terdiri dari beberapa nilai ya. Ada 4 nilai, 0, 0, 1, 1, sedangkan peubah Y juga memiliki beberapa nilai 0, 1, 0, 1 ya, dan nanti saling berpasangan dengan nilai yang berbeda-beda. Ini kalau kita menggunakan min term, ya min term itu adalah bentuk kali ya. Jadi kalau 0, X-nya 0, Y-nya 0, sukunya berarti X aksen, Y aksen. Lambangnya adalah min term 0 atau M kecil 0. Sedangkan untuk max term, ya, di sini adalah setiap peubah yang bernilai 0 itu dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sehingga kalau X-nya 0, Y-nya 0, dia nilainya sama dengan X plus Y. Atau lambangnya adalah M besar 0 atau M0 gitu ya. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 1, maka suku untuk min termnya adalah X aksen Y atau M1, sedangkan max term adalah X plus Y aksen. Ya, jadi agak berkebalikan ya untuk pendeklarasian sukunya ya.
Sehingga di sini M besar 1. Dan seterusnya. Ini kalau 1, 0. Oke, silahkan. Oke, di sini 1, 0 berarti sukunya adalah X-nya X, X-nya tetap 1. Sebenarnya 0 berarti Y-nya adalah aksen. X, Y aksen. Sama dengan M2. Kalau maksimum berarti X aksen tambah Y. Atau M besar 2. Kalau 1, 1, maka untuk min term dia, ya, kalau min term berarti dinyatakan tanpa komplement ya. Kalau min term ya berarti di sini XY atau M3. Sedangkan max term berarti dia adalah bentuk komplement. Jadi X aksen ditambah Y aksen atau sama dengan M besar 3. Dan ini contoh cara membentuk min term dan max term dari tabel kebenaran untuk tiga berubah. Ya, ini sama saja. Intinya kalau min term berarti kalau dia 0 berarti dia nilainya aksen. Tapi kalau max term kalau dia nilainya 0 berarti dia nilainya adalah tanpa komplement. Jadi kalau ini sama saja, ini hanya menambahkan satu berubah saja. Jadi kalau 0, 0, 0 maka suku min termnya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen atau M0. Sedangkan max termnya adalah X plus Y plus Z. Ya, didefinisikan sebagai M besar 0. Nah, sedangkan kalau misalkan saya ambil contoh langsung ke yang variasi berubah yang ke-8 ya, yang semua nilainya adalah 1 ya. Berarti kalau 1 nilai suku pada min termnya adalah X, Y, Z, dinotasikan sebagai M7, sedangkan untuk max termnya dia berarti komplement ya, sehingga X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen sama dengan M besar 7. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara mengambil min term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP ya, dan mengambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Nah, contoh yang pertama, tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, di sini ada fungsi f, x, y, z, ya, masing-masing memiliki peubah x, y, dan z. Penyelesaiannya untuk SOP ini adalah kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1, yaitu 001, ya, kemudian 100 dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi X, Y, Z-nya kita lihat 001. 001 untuk sum of product ya. 001 untuk sum of product berarti X aksen di aksen Z. Kemudian untuk 100 berarti X Y aksen Z aksen. Kemudian di sini 111 berarti X Y Z. Atau dengan menggunakan lambang min term, fungsi X, Y, Z sama dengan lambang min term M1, M4, dan eh, M1 tambah M4 tambah M7. Atau sigma dari 1, 4, 7. Ya, jadi kita bisa menotasikan dengan beberapa model. Kemudian untuk yang POS, product of sum, ya, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 ya adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y, Z ya, karena 000 ya, jadi dia X, Y, Z. Kemudian 010 berarti X, sorry ya, tadi 000 itu X plus Y plus Z, kemudian 010 adalah X plus Y aksen plus Z, kemudian 011 sama dengan X plus Y aksen plus Z aksen, kemudian di sini 101 berarti X aksen tambah Y tambah Z aksen, dan 110 berarti X aksen tambah Y aksen tambah Z. Atau dalam bentuk lain, fungsi X, Y, Z-nya kalau kita
Rotasikan dalam bentuk max term, berarti M besar 0, M besar 2, M besar 3, M besar 5, dan M besar 6, atau sama dengan pi dari 0,2, 0,3, 0,5, dan 0,6. Contoh berikutnya adalah nyatakan fungsi boolean, fungsi x, y, z dari x plus y aksen kali z dalam bentuk kanonik SOP, ya. Penyelesaiannya adalah untuk SOP, lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama, ya. Karena ini fungsi x, y, z, maka di sini kita masukkan dulu, ya, x, ya, ya. Kita deskripsikan dulu x sama dengan x dikali y plus y aksen. Nah, kita kembali ke sini lagi. Definisi dari aljabar boolean biar kita nggak bingung. Nah, kita masuk ke fungsi komplement ya. Kita perhatikan fungsi komplement, di mana untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A aksen sama elemen B, sehingga ketika A ditambah A aksen nilainya 1, sedangkan A produk A aksen sama dengan nilainya 0. Ya, jadi ketika ada nilai yang saling berkomplement itu ditambahkan, itu nilainya akan menghasilkan nilai 1. Sehingga kita untuk membentuk sebuah literalnya, ya di sini kita menjabarkan di sini dulu, ya. X sama dengan X kali 1. 1 itu adalah hasil dari Y tambah Y aksen, karena ini sifat komplement dari aljabar boolean. Sehingga kita jabarkan saja X kali Y ditambah X kali Y aksen, ya. Kemudian itu kita kalikan 1 lagi supaya kita dapat peubah Z. Kita ambil lagi yang tadi definisi dari boolean di awal, yaitu sifat komplement, di mana Z ditambah Z aksen itu adalah nilainya 1. Jadi X kali Y kali 1 sama dengan X kali Y kali Z plus Z aksen. Nah, ditambah dengan X, Y aksen yang tadi di sini dikalikan 1, di mana 1 itu adalah hasil komplement dari perkalian, maaf, hasil dari Z ditambah Z aksen, penjumlahan Z ditambah Z aksen. Sehingga kita akan membentuk eh, literal untuk setiap suku, ya, sebagai berikut, yaitu X, Y, Z, ya, di sini X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen, ya, kemudian ditambah X, Y aksen Z, kemudian ditambah X, Y aksen kali Z aksen, ya. Nah, berarti untuk yang X ini sudah. Kemudian untuk Y aksen Z, ya, Z aksen Z, ini kan berarti kurang satu peubah X, ya. Peubah X kita ambil lagi dari dikalikan dengan 1, di mana 1 itu adalah hasil dari penjumlahan antara bilangan komplement dan non-komplement nilai X. Sehingga di sini sama dengan nilainya X plus X aksen. Nah, kita tinggal jumlah, tinggal dikalikan saja. Y aksen ZX ditambah dengan Y, sorry, Z aksen ZX atau X Y aksen Z ditambah X aksen, Y aksen, Z. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi masing-masing kita sudah memiliki bentuk literal untuk setiap suku sehingga jumlahnya sama. Jadi ketika kita menjabarkan fungsi X, Y, Z dari X plus Y aksen Z, itu kita tinggal jabarkan saja. Di sini nilai X tadi dari slide sebelumnya, ini kita kopikan di sini. Dan untuk nilai Y aksen Z-nya, kita juga kopikan, kita taruh di sini. Sehingga kita sederhanakan, ketemunya adalah X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X Y aksen Z ditambah X Y Z aksen ditambah X Y Z, atau fungsi fx y z. Nah, kita lihat X aksen Y aksen Z, ya. Berarti kita lihat termnya, ya, di termnya, ya. Nah, berarti
0,01 gitu ya. Berarti dia adalah fungsi dari eh, mi- minterem untuk yang satu m satu. Ditambah di sini X di aksen aksen minterem 4 dan seterusnya sampai minterem 7 atau kalau kita notasikan sama dengan sigma 1 4 5 6 7 seperti itu. Jadi dari penjabaran yang tadi literal dari setiap suku eh, supaya peubahnya terdefinisi dari fungsi fx, y, z-nya ini kemudian kita urutkan saja sesuai dengan urutan tabel kebenaran untuk mendapatkan yang tabel ini rekan-rekan. Nah, tadi ya ini dalam sebuah tabel kebenaran. Contoh yang ketiga adalah nyatakan fungsi boolean dari fungsi x, y, z dari XY ditambah X aksen Z dalam bentuk kanonik POS. Penyelesaiannya adalah fungsi X, Y, Z itu terdiri dari peubah, perkalian peubah XY tambah X aksen Z ya. Nah, kemudian kita jabarkan ya. Ini adalah hasil kali XY ditambah X aksen dikali XY ditambah Z ya. Nah, ini kemudian kita jabarkan lagi sama dengan X tambah E aksen kali Y tambah X aksen dikali X tambah Z dikali Y tambah Z. Nah, hasilnya adalah X aksen tambah Y kali X tambah Z dikali Y tambah Z. Nah, lengkapi literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Nah, di sini kita akan selesaikan satu persatu. Di sini kan kita sudah dapat sukunya, yaitu X aksen tambah Y, X aksen tambah Z, dan Y tambah Z. Nah, sehingga kita selesaikan satu persatu untuk setiap sukunya. Dan kita lengkapi literal untuk setiap suku tersebut. X aksen plus Y itu adalah sama dengan X aksen tambah Y tambah Z kali Z aksen. Atau sama dengan X aksen tambah Y tambah Z dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen. Kemudian untuk X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Z ditambah Y kali Y aksen. Ya. Nah, ini kalau penjumlahan, ingat fungsi pada pendefinisian aljabar boolean, ya, untuk perkalian Z kali Z aksen, hasilnya apa? Hasilnya adalah 0. Y kali Y aksen ketemunya apa? Ketemunya 0 juga. X kali X aksen ketemunya 0 juga. Sehingga ini seperti X aksen tambah Y ditambah 0. 0 itu kalau fungsi sifat aksioma komplement berarti dia Z, Z aksen. Begitu ya, begitu juga dengan Y berarti Y aksen dan X aksen. Nah, fungsinya apa? Fungsi kita memahami sifat komplement pada aksioma aljabar boolean supaya kita bisa melengkapi literal untuk setiap suku ya agar jumlahnya sama. Nah, kita lanjut ya di sini untuk X plus Z. Nah, ini sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z ya. Kemudian untuk Y tambah Z sama dengan Y plus Z tambah X, X aksen sama dengan X ditambah Y ditambah Z dan X aksen ditambah Y ditambah Z. Jadi fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Y tambah plus Z ya dikali X tambah Y aksen tambah Z ditambah dikali X aksen tambah Y tambah Z dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen ya. Atau fungsi X, Y, Z sama dengan kita kalau kita lihat tabel kebenaran untuk max termnya berarti dia di sini berarti 000 berarti max term 0 kemudian 101 berarti max term 2 kemudian di sini adalah 00 berarti 100 master 4 dan 101 atau master 4 master 5 sorry dan nilainya sama dengan 0 2 4 dan 5. Nah,
Berikut adalah bagaimana kita melakukan konversi antar bentuk kanonik. Misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan tiga peubah f, x, y, z yang merupakan nilainya sigma 1, 4, 5, 6, 7. Dan f aksen adalah fungsi komplement dari f. Fungsi komplement dari x, y, z sama dengan sigma 0, 2, 3 atau min term 0 ditambah min term 2 ditambah min term 3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk pos, di mana fungsi x, y, z sama dengan komplement dari fungsi f komplement x, y, z, yaitu nilai dari komplement dari min term 0 ditambah min term 2 ditambah min term 3 atau sama dengan komplement min term 0 dikali komplement min term 2 dikali komplement min term 3. Nah, kalau kita jabarkan di sini min term 0 itu terdiri dari x aksen, y aksen, dan z aksen, kemudian dikomplement, kemudian komplement M2 min term M2 sama dengan X aksen Y Z aksen, ya, ini dikomplement berarti ini di aksen lagi. Kemudian min term 3 itu adalah X aksen Y Z yang hasilnya kemudian dikomplement. Nah, kemudian kita jabarkan berarti kalau di sini min termnya X aksen Y aksen Z aksen, berarti di sini sama dengan X plus Y tambah plus Z. Kemudian di sini X aksen Y Z aksen berarti sama dengan X plus Y aksen plus Z. Kemudian kalau di sini E aksen Y Z berarti di sini X plus Y aksen plus Z aksen. Yang hasilnya sama dengan max term 0 kali max term 0, max term 2, max term 3. Taruh dari 0, 1, 2, 3. Jadi fungsi f x, y, z sama dengan sigma dari 1, 4, 5, 6, 7 atau row dari 0, 2, 3. Kesimpulannya adalah M I aksen itu sama dengan MJ. Ya, jadi sifat ternyata kita dapat membuktikan bahwa antar bentuk kanonik untuk yang fungsi saring dan komplement seperti itu. Jadi min term I aksen itu sama dengan max term J. Oke, itu adalah materi terakhir untuk aljabar boolean hari ini ya, teman-teman ya. Jadi saya masih punya hutang untuk hukum aljabar boolean yang tadi belum belum lengkap secara redaksional dan nanti dilanjutkan aljabar boolean yang bagian yang kedua yang nanti akan saya jelaskan juga di minggu depan ya. Saya tetap mengupayakan untuk pembelajarannya secara sinkron. Oke, mungkin saya cukupkan sekian sebelum saya tutup ya. Mungkin saya perlu melakukan absensi ya untuk yang kelas B. Saya izin untuk apa? Itu Mbak, Pak, tadi